Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Di kelas 12 bahasa kali ini ketemu lagi dengan Pak Sofi yang akan menyampaikan pembelajaran pertama kita pada bab 1, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Langsung saja untuk menyingkat waktu biar kita bisa memahami dan juga bisa mengerti secara lebih mendalam, yang mana kali ini akan saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasannya inilah apa yang dimaksud dan bagaimana perubahan sosial budaya tersebut terjadi. Oke, langsung saja selanjutnya. Oke ya, jadi di sini saya mencoba untuk memperkenalkan dulu kepada kalian semua. Sebagai pengantar, saya mengambil sebuah teori dari Bruce J. Cohen, di mana ia merupakan seorang ahli antropologi yang menyatakan bahwa ketika ada sebuah perubahan yang terjadi pada struktur dan organisasi sosial dalam masyarakat, itulah perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya yang dimaksud oleh Cohen di sini, jika memang ada suatu yang berubah pada struktur. Struktur itu adalah pembagian dan persebaran antara peran, status maupun fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Ataupun juga ketika ada perubahan yang terjadi pada organisasi sosial dalam masyarakat. Misalkan lembaga ekonominya berubah, lembaga pendidikannya berubah, ataupun juga komunitas-komunitas masyarakatnya yang berubah. Disitulah berarti telah terjadi sebuah perubahan sosial budaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial budaya itu adalah segala macam bentuk perubahan di mana yang awal dulu dapat kita amati dan yang sekarang dapat kita amati pula, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Jadi yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, istilahnya seperti itu. Itu adalah perubahan sosial budaya dan berkaitan dengan organisasi sosial maupun struktur yang ada di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya. Tadi pengantar ya, sekarang kita masuk dalam pengertian para ahli sosial maupun juga para ahli antropolog. Jadi di sini ada 4 teori yang akan saya jelaskan, di mana 4 teori ini merupakan kesimpulan atau kumpulan dari berbagai macam teori-teori yang mendefinisikan tentang perubahan sosial budaya. Tapi di sini saya ngambil 4 orang. Ada Selo Sumarjan, ada William F. Auburn, ada Gilin N. Gilin, dan menurut McIver. Oke, saya jelaskan bahwa menurut Selo Sumarjan, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, maka itu disebut sebagai perubahan sosial budaya. Berarti di sini yang berubah adalah lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, dan itu berpengaruh pada sistem sosial. Contohnya saja, dulu lembaga pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan karena memang mahalnya sekali biaya pendidikan sekarang, maka lembaga kemasyarakatan yang memang berfungsi sebagai mencerdaskan anak bangsa itu akhirnya menjadi seperti lembaga perusahaan. Karena apa? Karena di situ banyak dituntut untuk membayar biaya-biaya yang begitu mahal untuk mengakses pendidikan. Nah, ini kan berubah dalam lembaga kemasyarakatan dan mempengaruhi sistem sosial di situ. Ya. Terus yang kedua menurut William F. Auburn. Jadi perubahan sosial budaya itu melingkupi atau meliputi ruang lingkup perubahan unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial.
Nah, perubahan unsur-unsur kebudayaan material, contoh, kalau waktu dulu mungkin kita lihat hasil-hasil kebudayaan yang bersifat kebendaan ya. Contoh saja ada candi, ada macam-macam bentuknya candi ya. Ada yang candi ala Hindu, candi ala Buddha, macam-macam. Waktu dulu di mana penduduk pribumi masih banyak sekali yang menganut kepercayaan Hindu maupun Buddha, dan munculnya kerajaan-kerajaan pada sejarah masa lampau, baik itu kerajaan Majapahit, baik itu kerajaan Samudra Pasai, baik itu kerajaan-kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singosari, macam-macam ya. Lah, dimana ketika ada Islam masuk, di situ unsur-unsur kebudayaan yang bersifat materi akhirnya berubah. Di situ akhirnya membuat masjid-masjid. Tapi masjid-masjid itu masih menggunakan arsitektur ala arsitektur bangunan-bangunan yang masih menunjukkan simbolitas Hindu dan Buddha. Tapi di situ fungsi hasil kebendaannya itu sudah berubah menjadi masjid. Nah, setelah itu muncul ya ada berbagai macam kerajaan-kerajaan Islam yang menguasai Nusantara, baik itu Demak, Samudra Pasai dan sebagainya. Semuanya ya itu adalah sebuah perubahan unsur-unsur kebudayaan. Dari wujud masjidnya masih ada yang menggunakan ala model seperti candi Prambanan yang atapnya muncup gitu ya. Nah, itu kan bisa kita lihat di berbagai macam masjid yang memang didirikan sejak abad-abad yang lalu. Nah, yang kedua adalah perubahan unsur kebudayaan imaterial. Imaterial di sini yang dimaksud adalah satu, nilai dan norma. Terus juga ada mentalitas, ada berupa hasrat rohaniah. Ini imaterial. Apa Pak contohnya perubahannya bersifat imaterial ini? Kalau kita hari ini mendengar dan sering mungkin akrab di telinga kita adalah istilah revolusi mental. Nah, revolusi mental ini adalah sebuah konsep yang digaung-gaungkan oleh pemerintah Indonesia rezim sekarang, di mana imaterialnya di situ adalah revolusi mental tersebut. Mengapa saya bisa mengatakan bahwa revolusi mental adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan imaterial? Sebab apa? Dulu memiliki mental yang buruk, sekarang berevolusi memiliki mental yang baik. Contoh saja yang paling sangat sepele adalah membuang sampah pada tempatnya, membudayakan antri, terus juga ketika ada lampu merah sabar dan juga istiqomah menunggu lampu merah sampai hijau, tidak menerobos lampu merah. Itu adalah bentuk-bentuk revolusi mental di mana mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi hasrat psikologis kita, mempengaruhi dorongan kita dalam melakukan tindakan maupun aktivitas-aktivitas sosial. Oke, itu ya menurut William F. Ogburn. Terus menurut Gilin and Gilin, suatu variasi dari cara hidup, dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dan penemuan baru pada masyarakat. Ini lebih bisa kita simpulkan ya bahwa perubahan sosial budaya itu ada suatu cara hidup yang sudah diterima. Tapi karena ada perubahan geografis, misalkan terjadi adanya perubahan iklim, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi ya. Akhirnya kondisi masyarakat di situ berubah. Yang semula ekonominya bagus menjadi ekonomi yang jatuh, lumpuh, pendidikan sektor-sektornya juga lumpuh karena adanya perbedaan cara hidup yang lama dengan cara hidup yang baru. Yang lama normal-normal saja, akhirnya karena ada kondisi geografis yang alam yang tidak sebegitu sepaham dengan kita, akhirnya menjadi
berubah. Kebudayaan material seperti yang sudah saya bahas tadi. Terus komposisi penduduk. Nah, logikanya bahwa komposisi penduduk ini, kalau penduduk kita ini semakin bertambah, maka di dalam suatu masyarakat kebutuhannya juga akan semakin bertambah. Kalau kita pikir di dalam suatu desa ada 200 orang, satu hari makan 3 kali, berarti tinggal mengkalikan makan 200 orang kali 3 kali dalam satu hari. Dan itu berlangsung dalam beberapa waktu, beberapa tempo, yang mana di situ komposisi penduduk ini juga mempengaruhi. Nah, contoh lagi, ada transmigrasi pulau-pulau di seluruh Indonesia yang kosong, yang mungkin penduduknya kepadatannya masih jarang. Di situ akibat adanya transmigrasi, perpindahan antar pulau, ataupun juga urbanisasi, ataupun juga ada imigrasi dan sebagainya, di situ akhirnya menjadi semakin banyak penduduknya, di mana di situ pasti akan terjadi pencampuran budaya, atau yang di sini saya sebut sebagai difusi ya, difusi, dan akan muncul penemuan-penemuan baru pada masyarakat. Ini hanya karena komposisi penduduk yang bertambah atau berkurang. Apalagi ideologi. Dulu negara yang menerapkan ideologi, misalkan ideologi liberalis, menjadi ideologi demokratis, ya ini pasti akan berubah, ya pasti akan berubah dari segi politik dan pemerintahan. Yang dulu sistemnya sistem misalkan sosialis menjadi sistem demokratis sosialis misalkan. Nah ini kan akhirnya jadi ada perubahan dalam sebuah struktur pemerintahan dalam negara maupun juga pemerintahan. Nah, apalagi jika ada penemuan baru, contoh ditemukan teknologi-teknologi baru, ditemukan media dan sarana untuk membantu kebutuhan masyarakat agar semakin efisien tercapai. Apalagi seperti itu, pasti akan terjadi perubahan sosial budaya. Terus yang keempat, menurut McIver, di mana menurut McIver perubahan sosial budaya ini bergantung pada berubahnya utilitarian element dan cultural element pada suatu sistem tatanan sosial. Apa Pak utilitarian element dan cultural element ini? Utilitarian element adalah sebuah bentuk kebudayaan baru, dan hasil kebudayaan ini lebih pada hasil kebudayaan kebendaan yang di situ digunakan oleh manusia untuk mendapatkan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan cultural element di sini adalah interaksi sosial masyarakat, di mana di sini ada manusia sebagai aktor utama dalam melakukan perubahan sosial. Ini adalah cultural elemen pada suatu sistem tatanan sosial. Nah, misalkan di dalam masyarakat ada suatu sistem-sistem sosial tertentu, itu namanya tatanan sosial. Jadi contohnya utilitarian elemen ini adalah ditemukanlah teknologi komputer untuk membantu misalkan dalam mengerjakan tugas-tugas manusia yang berkaitan dengan teknologi. Ngeprint aja butuh nulis di Microsoft Word, ya kan? Apalagi sekarang mau berkomunikasi aja butuh Android. Nah, disinilah letak utilitarian element. Kalau cultural element itu lebih pada manusianya. Jadi walaupun ada fasilitas lengkap dengan teknologi yang begitu sundul langit, atau istilahnya itu begitu sangat tinggi, yang sudah sangat canggih, tapi kalau manusianya ini tidak melakukan updating perubahan terus, maka juga tidak akan terjadi perubahan sosial, maka akan tetap sama-sama seperti itu saja. Maka manusianya juga faktor terpenting dalam melakukan perubahan sosial. Itulah yang disebut sebagai cultural element pada suatu sistem tatanan sosial menurut McIver. Oke, mengupas teori saja ya ini tadi ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis perubahan sosial. Jadi jenis-jenis perubahan sosial ini ada macam-macam ya. Oke, ini agak agak berantakan sedikit, saya benarkan sedikit sebentar ya. Jadi ada sedikit kesalahan teknis, gak apa-apa kan ya, ini biar lebih enak kita dalam belajar. Dimohon harap sebentar bersabar.
Oke ya, sebentar saja. Ini ukuran fontnya karena berubah Windows ya. Jadi saya awalnya itu menggunakan mungkin format Windows 2007. Nah sekarang pakai format Windows yang 2016. Ini langsung berubahnya drastis ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis proses perubahan sosial itu ada 6 macam. Yang pertama berdasarkan sifatnya, berdasarkan kesadarannya, berdasarkan expose-nya, berdasarkan percepatannya, berdasarkan dimensinya, dan yang terakhir adalah berdasarkan pengaruhnya. Jika kita lihat jenis proses perubahan sosial berdasarkan sifatnya itu ada 2. Satu perubahan progresif dan 2 adalah perubahan regresif. Perubahan progresif adalah perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya, yang di situ lebih bermanfaat, lebih didaya gunakan, lebih sangat berfungsi bagi masyarakat secara umum. Sedangkan perubahan regresif adalah perubahan yang justru lebih banyak mendatangkan mudorot. Mudorot itu mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kekurangan, mendatangkan sesuatu hal yang mungkin merugikan bagi masyarakat kita. Itu adalah perubahan yang regresif. Ya, itu kalau kita lihat dari jenis proses perubahan sosial berdasarkan sifatnya. Lah, di sini kalau kita tinjau berdasarkan kesadarannya ada 2. Yang pertama ada perubahan intended dan ada perubahan unintended. Di mana perubahan intended adalah perubahan yang disengaja. Jadi ada perencanaan, ada musyawarah, ada suatu hal yang memang sudah diputuskan dan itu sudah jauh-jauh hari, baik itu rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk dilakukan perubahan tersebut. Ya, itu secara disengaja memang dilakukan untuk semakin meningkatkan atau semakin lebih baik ke depan. Nah, kalau perubahan unintended itu tidak dapat kita prediksi, tidak dapat kita ramalkan, tidak memang kita rencanakan, itu perubahan unintended. Sehingga itu tidak sengaja ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya, tiba-tiba terjadi perubahan yang seperti itu. Nah, itu kalau berdasarkan kesadarannya, kita tiba-tiba tersadar bahwa itu mak bedunduk ada kan gitu. Itu perubahannya. Terus selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan expose-nya. Nah, expose ini kita lihat ya. Ini ada perubahan yang tampak dan ada perubahan yang tidak tampak. Jadi ada yang disebut manifest dan ada yang disebut laten, di mana kita bisa melihat secara eksplisit ya, di mana di situ ada perubahan-perubahan baik struktur fisiknya, baik juga struktur tampilannya itu berubah semua, itu manifest. Kalau laten itu kita bahkan tidak menyadari bahwa ada perubahan yang sedang terjadi. Tiba-tiba kita memahaminya kalau sudah mengetahui bahwa itu berubah. Itu laten, tidak tampak. Nah, apakah sama Pak ini dengan unintended? Tidak sama. Kalau unintended itu memang tidak kita rencanakan. Kalau laten ini gak ketok itu tidak terlihat. Gitu ya. Terus kalau kita tinjau berdasarkan percepatannya, jadi ada perubahan yang memang terjadi secara cepat yang pertama. Yang kedua ada yang perubahan terjadi secara lambat. Kalau perubahan yang terjadi secara cepat itu bahkan saking cepatnya kita itu tidak terasa bahwa perubahan tersebut itu ternyata sudah terjadi di sekitar kita atau di masyarakat kita. Kalau perubahan lambat itu waduh lama banget terjadi, lama banget yang kita idam-idamkan itu tidak terlaksana dan tidak terwujud. Itu lambat banget. Nah, kalau kita merasa bahwa perubahan yang kita inginkan itu ternyata berjalannya lambat, berarti berdasarkan percepatannya itu termasuk jenis perubahan sosial yang lambat. Terus selanjutnya kalau kita tinjau berdasarkan dimensi ada 2. Yang pertama ada perubahan struktural dan yang kedua ada perubahan kebudayaan. Perubahan struktural ini adalah perubahan yang sangat mendasar, di mana perubahan yang sangat mendasar ini mempengaruhi struktur-struktur di dalam masyarakat, di dalam sebuah negara, di dalam kepemerintahan, di dalam politik sosial, budaya dan sebagainya. Dan itu lebih pada hal-hal mendasar
yang menjalankan atau manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sosialnya. Ini perubahan struktural. Kalau perubahan kebudayaan itu adalah adanya suatu hasil kebudayaan yang semula itu kebudayaan memiliki wujud A, wujud B, wujud C menjadi kebudayaan dengan wujud F, H, I, J. Nah, itu perubahan kebudayaan. Jadi ada wujud kebudayaan yang seperti ini akhirnya kok berubah menjadi seperti ini. Ini perbedaannya di situ. Itu kalau kita lihat berdasarkan dimensi. Lah, sedangkan kalau kita lihat berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan yang membawa dampak besar banget skalanya. Skalanya itu udah sangat tinggi dan itu dirasakan oleh semua orang. Lah, kalau kecil ya hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang mungkin terpengaruh oleh perubahan sosial tersebut. Tidak semua orang terpengaruh. Oke, karena sudah saya jelaskan tadi mulai dari awal bahwa bagaimana kita mendefinisikan perubahan sosial, lalu juga teori-teori ahli dalam mendefinisikan dan mengkontekstualisasi perubahan sosial. Dan kali ini juga saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis proses perubahan sosial, di mana kali ini selanjutnya akan saya berikan sebuah contoh-contoh yang mungkin dirasa perlu untuk dipahami dalam kita mencoba untuk memahami perubahan sosial budaya. Oke, selanjutnya. Ini adalah sebuah contoh perubahan yang kita tinjau berdasarkan sifatnya. Nah, ada perubahan progresif dan ada perubahan regresif. Di situ ada gambar pembangunan jalan tol Mojokerto Surabaya atau kita kenal dengan tol Sumo Surabaya Mojokerto. Di situ perubahan progresifnya adalah ini mempercepat roda transportasi perdagangan antar kabupaten atau kota. Diakui atau tidak bahwa biasanya kalau orang dari Surabaya ke Mojokerto atau Mojokerto ke Surabaya, itu pasti akan kena macet berjam-jam, bahkan lebih dari 2 jam. Apalagi kalau memang ada hambatan-hambatan seperti kecelakaan atau pembangunan jalan dan sebagainya yang memang menyita banyak space jalan sehingga banyak kendaraan terutama kendaraan besar-besar itu tidak bisa melewati jalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kan tidak ada jalan tol antar 2 kota dan kabupaten ini, ya. Dan akhirnya dibangun itu akhirnya mempercepat roda transportasi dan itu meningkatkan transportasi, distribusi, penjualan, perdagangan. Nah, ini berarti ada perubahan progresif yang terjadi karena semakin baik pembangunan yang dilakukan semakin baik. Lah, yang kedua ada perubahan regresif, di mana di sini ada petani-petani di gambar tersebut menolak pembangunan semen, pembangunan pabrik semen yang saya maksud di sini karena pembangunan pabrik semen tersebut ternyata dapat merusak lingkungan dan banyak menjadikan lahan pertanian warga semakin berkurang. Karena apa? Kan otomatis tanahnya kan dipakai oleh pabrik. Untuk apa? Ya untuk membangun pabriknya. Otomatis di sini karena itu dianggap oleh masyarakat semakin menimbulkan dampak negatif, maka itu termasuk contoh perubahan regresif. Dan itu gambar terjadi di Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng itu ada di Jawa Tengah, daerah sekitar Rembang, Klaten dan di situ itu Pegunungan Kendeng atau Kendeng ya kalau kita sebut. Itu terjadi memang banyak warga yang menolak pembangunan pabrik semen di situ, merusak lingkungan, betul merusak lingkungan dan juga dianggap oleh masyarakat di situ bahwa banyak lahan pertanian mereka akhirnya menjadi lahan untuk industri pabrik pembuatan semen itu. Mereka tidak menerima tentang itu. Oke, selanjutnya sebentar ya, ini agak harus ditarik ke atas sedikit ya. Oke, jadi selanjutnya adalah ada perubahan yang disengaja dan tidak disengaja ya. Di situ ada gambar di mana ada gambar seperti festival fashion yang ada, festival fashion budaya di Banyuwangi. Di situ
bus ini adalah bus asli dari kota London, Inggris. Loh, kok ada gambarnya Indonesia di situ, gambarnya Banyuwangi dengan tampilan yang sangat menarik itu. Ternyata ini memang adalah sebuah rencana pemerintah untuk menambah devisa dan pemasukan negara dengan memperkenalkan wisata-wisata indah yang salah satunya adalah ikon festival budaya di Banyuwangi. Tujuannya adalah menarik turis domestik maupun mancanegara berkunjung ke Banyuwangi. Otomatis kan kalau berkunjung ke Banyuwangi kan devisa negara semakin banyak, pemasukan juga semakin banyak. Apalagi turis mancanegara. Ini memang disengaja seperti itu. Melihat gambar tertarik, wonderful Indonesia, akhirnya berangkat berkunjung berwisata di Banyuwangi. Nah, ini kita patut bangga karena salah satu ikon festival budaya negeri kita terkenal sampai di mancanegara. Nah, ini juga salah satu bentuk dari bagaimana cara kita mempromosikan kebudayaan. Terus ada contoh perubahan unintended atau tidak disengaja. Di sini ada gambar memakai protokol kesehatan, masker, ada face shield, ya seperti ini. Bahkan jaraknya juga jarak yang dilakukan physical distancing, ya seperti itu. Nah, sebuah pandemi COVID-19 yang dialami oleh Indonesia secara luas ini tidak pernah kita rencanakan, juga tidak pernah kita tahu. Suatu hal yang tidak sengaja tiba-tiba semuanya tertular dan akhirnya menjadi berdampak sistem pembelajaran kita yang paling kita rasakan itu seperti ini. Dulu tatap muka di kelas secara tidak sengaja karena pandemi, ya, akhirnya kita menjadi pembelajaran model online atau dengan menerapkan sistem protokol kesehatan yang seperti gambar tersebut. Nah, ini yang paling kita rasakan, belum yang dirasakan oleh banyak orang, yang banyak yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Semua industri-industri gulung tikar, pekerjanya pun dirumahkan, ya. Banyak sekali yang akhirnya menjadi berubah karena situasi pandemi yang dialami oleh Indonesia, dan kita berharap pandemi ini segera selesai. Oke, ada lagi contoh perubahan yang manifest dan perubahan yang laten. Sebentar ya, saya coba untuk mengubahnya dulu sebentar biar gambarnya ini lebih jelas. Oke, sudah. Jadi ada perubahan yang manifest dan ada perubahan yang laten. Bagaimana contohnya, Pak? Jadi perubahan yang manifest atau perubahan yang tampak itu bisa kita lihat pada gambar tersebut. Era 90-an, pakaiannya coba sampean lihat. Pakaian seragam SMA. Masih mungkin dalam batas standar wajar, kesopanan, dan tidak memperlihatkan bentuk lekuk tubuh yang dapat mengundang nafsu. Ya, itu era 90-an, masih sangat kental dan lekat dengan nilai-nilai dan norma. Lah kalau generasi micin, generasi zaman sekarang, mungkin seragamnya sudah ganti seperti ini. Coba sama lihat. Bagus nggak? Ya bagus. Nggak, Pak Sofi bercanda. Jadi posisinya gambar ini perubahan yang manifest. Tampak bisa kita lihat gaya berbusana anak SMA era 90-an dengan anak SMA zaman era 2000-an atau era 2020-an. Seperti ini. Ya, beda nggak sih? Beda jauh, ya. Ini dengan gaya rambut terurai seperti ini nih. Nah, bagus nggak, Pak? Ya bagus. Jadi ada perubahan yang bisa kita lihat secara jelas dan tampak nyata bagi kita. Itu manifest. Lah, sekarang contoh yang kedua, contoh perubahan laten atau yang tidak tampak. Bagaimana, Pak, contohnya? Ada. Jadi di situ ada gambar seorang perempuan yang diwisuda. Ya, kita itu gak ngerasa kalau kita sampai sekarang ya dewasa ini. Dulu kita SD, SMP, terus tiba-tiba SMA atau tiba-tiba berkuliah terus sarjana. Kita ini loh gak ngerasa bahwa semakin kita dewasa, kita itu memiliki pendidikan yang semakin tinggi, wawasan yang semakin luas, ilmu yang semakin cerdas. Nah, perkembangan pengetahuan dan khazanah ilmu yang semakin luas ini itu tidak
kita rasakan. Tiba-tiba kita jadi tahu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Ya, bahwa aku tanpa kamu bagaikan butiran debu. Lah, seperti itu. Itu adalah perubahan yang laten. Tidak tampak, tidak kita rasakan, ya. Tapi itu tiba-tiba emak bedunduk ada. Emak bedunduk ada. Ya. Tiba-tiba terjadi dan kita tiba-tiba memiliki pengetahuan. Kayak nggak kerasa gitu loh. Ya, kayak nggak kerasa bahwa itu termasuk perubahan yang kita alami. Itu ya, laten. Selanjutnya perubahan cepat dan perubahan lambat. Contoh perubahan cepat. Nah, di situ ada gambar para teman-teman kita, ya. Kita yang nanti akan jadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi manapun, ya, baik PTN maupun swasta di Indonesia. Kita akan jadi bagian bersama mereka semua di situ. Di situ gambar ini diambil pada tahun 1998, di mana di sini mahasiswa menduduki kantor DPR RI yang ada di Jakarta, di mana mereka mengajukan aspirasi untuk mengganti rezim Orde Baru menjadi rezim reformasi, ya. Dan itu kita tidak terasa bahwa temponya berlangsung secara singkat, ya. Presiden Soeharto tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Presiden B.J. Habibie. Itu temponya sangat singkat banget, kayak gak terasa bahwa perubahan itu terjadi. Dan gejolak-gejolak aksi di tahun 1998, ya, karena ada krisis moneter dan sebagainya, itu sangat tinggi sekali gejolaknya. Dan itu cepat sekali, langsung dengan tempo yang sangat cepat. Nah, terus perubahan yang lambat. Nah, ini contohnya yang kedua. Apa ini gambarnya? Kemacetan jalan raya di Jakarta. Sudah menjadi masalah klasik bahwa Jakarta itu pasti akan selalu macet. Walaupun memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat strategis, baik masa dulu sampai masa sekarang, untuk mengatasi macet Jakarta. Ini kalau nggak didasari oleh revolusi mental, ya seperti ini, pasti akan selalu menjadi macet dan akan menyusahkan banyak orang, tidak hanya menyusahkan diri kita sendiri. Nah, ini contoh perubahan lambat. Walaupun sudah diterapkan segala macam kebijakan, masalah klasik seperti ini bahkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama kota metropolitan, ini akan tetap terjadi seperti ini. Dan untuk berubah itu butuh waktu yang lama, ya. Untuk berubah agar tidak terjadi kemacetan parah seperti ini, itu butuh waktu yang lama, bertahun-tahun, berdekade-dekade, ya. Ya, semoga saja semua masalah-masalah ini bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Itu contoh, ya. Sekarang perubahan struktural dan perubahan kebudayaan. Di situ ada gambar Insinyur Soekarno beserta seluruh rekan-rekan para pejuang kemerdekaan sedang menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Ini juga termasuk contoh yang bisa kita masukkan dalam perubahan cepat, tapi di sini saya masukkan dalam contoh perubahan struktural, di mana di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu merdekanya diraih loh, bukan diberi oleh Jepang, ya. Jadi kita merdeka itu kita raih, bukan diberi oleh Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka karena proklamasi itu dan tersebar luas, semua negara-negara yang ada di dunia juga mengakui kedaulatan Indonesia. Akhirnya Indonesia merdeka. Semua warga negara Indonesia juga merdeka. Tidak ada lagi penjajahan di atas semua ini. Dan di situ semua lini unsur kehidupan masyarakat, baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, berubah menjadi lebih baik. Semua lini kehidupan masyarakat. Karena apa? Ada pemerintahan dulu yang memang dikuasai oleh Jepang, sekarang dikuasai oleh bangsa kita sendiri, dikuasai oleh kalangan kita sendiri. Maka terjadi sendi-sendi yang sangat mendasar itu dari masyarakat berubah semuanya menjadi lebih baik. Nah, ini namanya perubahan struktural. Maka dulu ya dipimpin oleh Jepang, akhirnya menjadi dipimpin oleh pemerintahan Indonesia, yang di situ presidennya yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta, beserta seluruh kementerian-kementeriannya maupun juga seluruh pejabat-pejabat pemerintahannya, juga masyarakat-masyarakatnya, semua berubah. Nah, disitulah akhirnya kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
Oke, terus selanjutnya, contoh perubahan selanjutnya adalah perubahan kebudayaan, di mana di sini ada alat hasil kebudayaan. Nah, saya bisa kategorikan bahwa Android maupun juga handphone, ya ini Android versus handphone biasa zaman lawas, zaman dahulu, ya ini Nokia, ya sama ini Android, ini ya ini Apple ya. Ini alat komunikasi yang memang berbeda. Dan sekarang dulu masih menggunakan seperti ini, ya hanya bisa telepon, hanya bisa SMS. Itu pun layarnya memang warnanya hijau ya. Bagus sekali, ini HP-nya sangat kuat. Sekarang sudah multitasking, semakin modern. Tidak hanya mengirimkan pesan ataupun nelpon, tapi juga bisa mengirimkan gambar, mengirimkan file, bisa membaca dokumen file dalam bentuk Word, PDF ataupun Excel. Terus juga bisa bermain media sosial, bahkan juga bisa untuk merekam foto. Itu multitasking. Dan perubahan itu semakin menjawab kebutuhan zaman. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kebudayaan. Ini dua barang ini hasil kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah perubahan besar dengan perubahan kecil. Perubahan besar contoh, dulu kalau kamu belajar sejarah, kamu pasti akan mengetahui dulu bahwa ada sila pertama Pancasila yang berubah. Di mana sila pertama dulu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lah, setelah dilakukan perundingan strategis untuk bisa menyatukan segala macam persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia yang memang di situ tidak hanya memeluk agama Islam, tapi juga memeluk agama-agama yang lain yang banyak sekali macamnya sampai juga penghayat kepercayaan. Maka di situ akhirnya para founding father negara kita, founding father itu para pendiri ya, para founding father negara kita akhirnya mengubah sila pertama dasar pedoman falsafah hidup kita sebagai warga Indonesia tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga semua pemeluk-pemeluk agama itu dapat terakomodir dan dapat bersatu dalam sebuah ideologi negara yang sama. Maka Pancasila ini sudah final. Jangan sampai Pancasila ini diubah-ubah lagi, karena itu adalah hasil dari perundingan strategis para founding father negara yang sudah membangun negara ini dengan baik yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Oke. Terus selanjutnya contoh perubahan kecil lah, ini efeknya memang tidak dirasakan oleh banyak orang ya, hanya orang-orang tertentu saja mungkin ya seperti itu. Maka contohnya adalah penggunaan aplikasi WhatsApp dengan penggunaan aplikasi SMS ya. Mungkin masih banyak sih orang yang memang masih cenderung suka SMS dan telepon biasa, apalagi orang-orang yang mungkin kalangan-kalangan yang sudah dewasa tua ya, dewasa tua atau lansia, karena mungkin main WhatsApp agak-agak susah bagi mereka ya, karena memang kemajuan teknologi mereka belum update atau belajar dengan update teknologi tersebut, sehingga penggunaan SMS masih mereka lakukan, dan itu mungkin hanya sejumlah kecil dari sebagian masyarakat. Tidak semua berpengaruh bagi masyarakat karena ada perubahan SMS menjadi WhatsApp. SMS kan hanya mengandalkan jaringan seluler, sedangkan WhatsApp sendiri mengandalkan internet, dan itu bisa mengirim multitasking segalanya ya, mengirim segalanya, yang nggak bisa cuma mengirim uang yang mengirim uang M-banking ya, bukan WhatsApp. Oke, jadi itu semua adalah contoh dari perubahan sosial atau jenis-jenis perubahan sosial. Kalau memang ada yang ingin sampean tanyakan kepada saya ya, silakan chat di forum Google Classroom ataupun langsung email ke saya, ataupun juga bisa WhatsApp langsung ke saya. Kita buka forum diskusi 1x24 jam untuk pembelajaran antropologi ini, dan semoga pembelajaran antropologi ini selalu menyenangkan buat kalian semua. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Pak Sofi sampaikan. Mudah-mudahan penjelasannya sangat jelas, bisa kalian nikmati, bisa kalian pelajari dengan baik. Dan mungkin bila mana ada salah kata atau mungkin sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian semua, saya selaku guru antropologi kelas 12 bahasa
SMA Negeri 1 Gedek memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.